Baik, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan yang lebih heboh lagi. Karena sebentar lagi kita akan jalan di atas kaki. Tidak pakai pakai telapak kaki sendiri masing-masing. Oke? Dan siapa yang mulai bertanya-tanya, akankah saya melakukan? Siapa yang kalau bisa tidak melakukan, saya nggak akan melakukannya. Katakan, siapa pasangannya? Ya, tugasnya menguatkan ya. Nanti boleh paling belakang, boleh nanti bebas ya. Kalau mau duluan juga boleh. Baik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya berusaha menjawabnya dalam sesi yang sangat singkat ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu terjawab sehingga pada saat melakukan tidak lagi pertanyaan-pertanyaan dari Anda, ya. Sudah satu teman kita sedang terima telepon, Bapak. Oke, kalau nanti dia tanya, silahkan Anda jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, ya, most frequent question untuk terutama berkaitan dengan safety. Firewalking, sejak kapan sih orang jalan di atas api? Sejak kapan sih orang jalan di atas beling ya? Ternyata itu sudah berabad-abad yang lalu ya. Ada di banyak tradisi. Bahkan kita di Bali bukan cuma jalan di atas api, jalan menembus api. Jadi orang di Bali itu ada upacara yang tidak pernah bisa didokumentasikan. Itu bakar jerami ya dari padi, lalu orang berlari menembusnya sebagai upacara pemurnian. Ya, ada orang Bali di sini. Nah, itu banyak yang berusaha mendokumentasikan karena sering ada bule juga yang sana tapi tidak pernah muncul apapun di kamera mereka. Ajaib ya. Sudah dibilang tidak perlu didokumentasikan, jangan dokumentasikan, tapi nekat mendokumentasikan tapi nggak pernah ada. Jadi nggak pernah bisa lihat di YouTube ya. Tapi ada. Ya, kita bisa ngelihat itu. Jadi ada banyak magic di sekitar api. Ternyata itu sebabnya masih seksi lah ini sebagai alat belajar kita. Ya, kalau tadi tujuannya sungguh besar, sungguh luar biasa, goalnya sulit dicapai, bahkan selama ini sering jadi sesuatu yang kita balik lagi di situ. Kenapa? Karena nggak selesai soal itu. Ya, ada orang yang punya persoalan dengan orang tuanya, setiap kali berusaha menghindar, setiap kali berusaha tidak bertemu. Ada yang bahkan ada yang sama kakak berantem tidak damai-damai. Setiap kali ketemu Natalan datang, dua-duanya datang ke rumah orang tuanya tapi tidak damai. Ya, kamarnya masih kamar yang sana sama keluarganya, yang ini juga kamarnya yang sana. Ya, pokoknya dua orang itu nggak pernah ngomong lagi. Tapi masih hormat sama orang tuanya, tiap kali Natal pulang. Ya, butuh kebesaran hati untuk melakukan itu. Tapi semoga apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman sungguh mau lakukan bisa membuat Anda bangga di akhir nanti. Ya, 4 bulan. Nanti setelah 4 bulan bikin sesuatu yang besar lagi. Dan hidup adalah pendakian demi pendakian. Selesai komitmen satu, selesaikan komitmen berikutnya. Ini adalah metafora. Ya, ada yang bentuknya lingkaran. Wah, apinya melingkar. Lalu caranya kalau mau ini lompatin dulu apinya. Ya, lompatin dulu. Awalnya masih ada kayunya, apinya dilompatin ya, sampai jadi arang gitu ya. Sudah jadi arang ya, dia mau beraninya sepanjang apa gitu ya. Sudah keluar ya. Saya pernah membuat paling panjang ya, saya sendiri nih yang ngangkat-ngangkat kayunya, sekopit baranya itu 25 meter di Bali. Ya, karena orang melakukan berkali-kali jadinya bisa 50 meter bisa. Banyak, ada yang mungkin 150 meter kalau dia 6 kali. Karena suasananya selalu suasana pesta ya, festif ya. Selalu ada orang yang main drum, apa namanya itu? Kalau di sini apa sebutannya? Gendang ya, betul. Sehingga rame, heboh, dan karena bisa ya
coba lagi, bisa ya, penasaran sampai yakin benar-benar, oh bisa ya, oh mungkin ya. Jadi di kepala kita itu ada sesuatu yang namanya mental block. Sebenarnya itu seperti ini, atap seperti ini, tapi tembus pandang, kita bisa lihat atasnya situ. Jadi kalau kita mau naik kelas, sebenarnya tinggal naik kelas ke situ, ya. Tapi yang jadi mental block tuh banyak. Saya anak dari kampung, mana mungkin saya jadi manajer. Bahkan ketika Anda sudah jadi manajer pun di kepala Anda, mana mungkin saya jadi direktur. Ada mental block itu. Nah, dari kecil kita diajari bahwa api itu bahaya. Main api berkali-kali kena kebakar, ya. Siapa yang pernah mainan lilin? Lalu tangannya ditaruh di atasnya gitu, diajarin sama kakaknya atau lihat kakak tetangga melakukan itu, Anda ikut-ikutan. Panas. Tapi kalau Anda cukup cepat, nggak kebakar. Makin lama makin dekat, panas tadi. Pengalaman yang Anda alami seumur hidup Anda melalui berbagai mati lampu, apalagi di Indonesia ya, sering mati lampu nggak di sini? Mainan lilin itu membentuk di kepala Anda apa? Api sama dengan bahaya, bakar. Hindari atau datangi? Hindari. Nah, malam ini adalah sesuatu yang besar. Kenapa? Kalau selama ini Anda menghindari, malam ini Anda akan mendatangi, ya. Apa yang Anda anggap bahaya, Anda akan serbu. Untungnya nggak sendiri, ada banyak orang gila di sekitar Anda yang akan melakukan itu juga. Jadi minimal saya nggak gila sendiri. Setuju? Ya. Minimal ada orang gila yang lebih dulu, yang gila, dia keliling dunia, keliling Indonesia, ngajarin orang sesuatu yang gila dan dapat duit lagi, ya. Keliling kemana-mana dibayar lagi, ya. Menarik kan? Melakukan profesi saya, berapa orang yang melakukan, ya kan? Ternyata mungkin dan bisa. Sama sebenarnya. Ternyata orang bisa ya kerja dari rumah. Dulu kan nggak pernah kepikir kerja dari rumah hasilnya ratusan juta setiap bulan. Barang bukan barang dia, ya kan? Barang bukan barang dia loh. Bisa dibilang modal nol karena internet kan memang tiap bulan bayar internet, ya kan? Sekarang mungkin nggak? Ternyata mungkin. Namanya dropshipping, ya. Barang bukan barang saya jualan. Sebenarnya zaman dulu udah ada namanya tour and travel. Tour and travel punya bus nggak? Nggak ada. Punya Borobudur nggak? Dia jual aja ke orang-orang gitu. Padahal bukan milik dia, tapi dia dapat duit, bahkan gede-gede ya. Tur besar-besar itu. Menjual negara sebagai objek wisata. Ya. Apa aja di negara itu, Indonesia dijual apanya? Komodonya. Bukan komodonya dijual, tapi jalan-jalan cuma lihat ke Pulau Komodo aja. Orang lihat Komodo dari dekat, foto-foto, udah pulang. Dapat duit. Nggak perlu memiliki komodo, nggak perlu punya pulau, bisa. Jadi semakin kesini kita makin harusnya sadar bahwa yang tidak mungkin itu mungkin. Dibilang AI, ada banyak profesi akan hilang karena ada AI. Ya, AI ada manusia juga di baliknya. Ya, kalau nanti udah benar-benar otomatis, mungkin terjadilah Terminator. Tapi sampai sekarang belum. Ya, baik. Jadi kenapa orang melakukan? Ada alasan religius, ada alasan praktis. Ada sekarang modern firewalking dipakai dalam training-training untuk itu, menghancurkan mental block. Ya. Ada ketakutan, ada kekaguman. Oh bisa, ada ketakutannya juga, makanya dia tetap seksi. Fungsinya apa sih? Nah, dengan tadi ya, presuposisi NLP,
bahwa the map is not the territory. Besok kita bahas lagi lebih lanjut. Ya, apa yang ada di kepala kita, peta, itu belum tentu bukan kenyataannya, bukan yang sesungguhnya. Dalam Google Map itu selalu itu cuma Google Map, faktanya beda, gitu ya. Jadi yang ada di kepala kita, petanya hindari api, faktanya ternyata ada orang-orang yang bekerja dengan api, bahkan logam panas diginiin, ya, baik-baik aja. Namanya Linder effect, ya, Linderman effect. Ternyata ketika kita menyentuh sesuatu yang sangat panas, sangat cepat, baik-baik aja. Sementara ada es ditempel di punggung orang yang lagi disiksa, digantung kebalik di punggung. Pernah nonton film mafia itu ya? Wah, si punggungmu saya tempel besi panas ini, padahal es krim. Bisa melepuh karena dia percaya itu adalah besi panas. Berarti otak kita lebih powerful dari yang kita pikirkan. Ada 2 anak. Satu anak dikirim sama mamanya setiap kali hujan untuk ojek payung Jakarta banyak, atau jualan jas hujan tak basah itu, jas hujan yang sekali pakai robek. Anak kecil suruh pakai payung, biar gerak cepat, mau jualan, mau ngejar orang yang butuh payung, dia pakai payung nggak? Nggak pakai. Dia akan berlari ke sana, berlari ke sini. Bukan untuk membuktikan bahwa payungnya bisa dipakai dan saya tetap kering, enggak. Untuk mengejar target berikutnya. Kenapa? Karena satu payung bisa dapat 10.000, bahkan ada yang ngasih 50.000, nggak ada kembalian, nggak akan diminta lagi. Yang penting saya tetap kering. Jas hujan yang mungkin 3.000-an itu ya, kalau beli langsung dari Cina, itu bisa jadi 50.000 ketika orang sangat membutuhkannya. Sementara ada anak lain, let's say anak A namanya Budi, anak B namanya Doni. Doni setiap kali hujan mamanya bilang, masuk ke rumah, masuk ke rumah. Kamu masuk ke rumah, kalau enggak kamu sakit. Doni dan Beni bingung ya, tapi ya dilakukan aja, dan setiap kali terjadi seperti itu. Saat mereka SMP, mereka ikut sebuah camp bareng-bareng, sekolahnya sama, camp bareng-bareng, hujan deras. Dua-duanya sama-sama hujan-hujanan. Siapa yang sakit? Doni. Kenapa? Karena petanya, ya, bentukan dia dari kecil sampai besar, petanya bilang bahwa air hujan sama dengan flu. Kata-kata orang tua itu ajaib, benar nggak? Bukan ajaib sebenarnya. Jadi sebenarnya papa mama ini, calon papa mama yang masih single-single ya, calon papa mama nanti, atau mungkin sadari saja sejak Anda kecil, papa mama itu mengukir dengan seindah-indahnya semua isi otak Anda. Sayang tidak ada petunjuk dari orang tua untuk cara jadi orang tua. Jadi mereka mengukir dengan bagaimana orang tua mereka dulu mengukir mereka. Dulu orang tua saya pukulin saya supaya saya nurut. Sekarang saya bilangin aja anak saya, kasihan anak saya kalau dipukulin. Lahirlah generasi yang lembek. Dulu dipukulin kan, jadi kapok gitu ya. Siapa yang belajar Pancasila dari SD, SMP, pernah ngalamin P4 ya? Ya di atas 40 pasti nih. Ya, PPKN dulu masih MP ya. Bayangkan setiap upacara bendera kita ucapkan, setiap masuk kelas kita lihat itu ada di kelas kita, betul? Setiap
nonton TV mau selesai ada lagunya itu Garuda Pancasila, yang di dadanya ada Pancasila. Atau setiap TV mulai. Dan setiap kita pergi ke gedung-gedung pemerintahan, ke kelurahan, kecamatan, semua ada. Jadi peta di kepala kita, Indonesia harus berketuhanan. Indonesia harus berperi kemanusiaan. Indonesia harus bersatu. Indonesia harus adil, berperi kerakyatan dulu, baru bermusyawarah untuk mufakat, dan harus adil untuk semua. Coba anak-anak sekarang ditanya Pancasila, mungkin nggak seapal kita. Ya. Apa keuntungannya? Ya pasti yang tadinya takut setelah melakukan jadi berani. Ya. Semua hal yang kita takuti pada akhirnya beres-beres saja. Dulu belum nikah, takut mau nikah, menikah. Belum punya rumah, aduh bisa bikin rumah nggak ya? Bikin rumah, akhirnya jadi rumah. Ya ternyata nggak semenakutkan itu. Belum kerja, aduh gimana ya kerja. Ya sama seperti semua hal yang akhirnya kita semua yang kita anggap batas, nggak bisa, nggak mungkin, limiting belief kita ini akan mungkin bisa kita lakukan jika kita nanti mau melakukannya. Ada emotional release ya, ada tension dan segala macamnya. Nanti kalau setelah peristiwa tadi, biasanya setelah orang jalan di atas api akan ada kaset yang muter di kepalanya. Dulu kaset ya, tapi akan ada seperti video berputar di kepalanya. Ya, mungkin setelah ada mereka jalan di atas api, yang akan pertama dilakukan adalah orang-orang yang punya kaset itu mungkin akan sedikit merenung tentang pencapaian-pencapaian di masa lalu. Kasetnya bisa muter tentang masa lalu, bisa muter tentang masa depan, bisa muter tentang apa yang sedang berkecamuk saat ini. Jadi kalau nanti ada yang diam, merenung, terbengong, itu bukan kesetanan ya. Itu dia otaknya sedang memproses. Karena otaknya akan diguncang. Apa yang selama ini dipercayai, apa yang selama ini jadi peta, ternyata tidak benar. Dan itu baru satu hal, baru soal api. Ya, banyak hal yang kita pikir itu benar di otak kita belum tentu benar. Ya, harus kita tes dengan hidup. Apa yang disimbolkan oleh api? Ketakutan, mental block tadi, ya, kemalasan, mungkin kebiasaan buruk. Yang jelas sesuatu yang menghalangi kita, menakutkan dari tujuan-tujuan kita. Ya, bayangkan bapak keluarga punya anak. Bayangkan di seberang sana ada gedung, hotel, Anda baru liburan sama keluarga Anda lagi ngerokok ke gedung di sebelah, di rooftop. Tiba-tiba Anda sadari ada api dari bawah naik ke atas. Itu kamar keluarga Anda di sana. Di sini ada sebatang papan dan sebatang besi, ya, baja ringan yang bisa Anda seberangkan ke sana. Dan Anda bisa menolong keluarga Anda. Persoalannya adalah itu ke bawah 50 meter. Kalau jatuh langsung mati. Tapi di seberang sana ada besi lagi juga. Anda bisa bikin jembatan yang lebih besar lagi kalau Anda bisa ke seberang sana. Udah mulai ada orang yang lompat jatuh ke atas mobil. Firewalk adalah jarak itu. Straight drop 50 meter, atau Anda melaluinya dengan jembatan yang ada, membuat jembatan yang lebih kuat dan membuktikan bahwa 50 meter jurang itu nothing demi keluarga saya. Pertanyaannya, apakah yang di sana itu
cukup berharga sehingga membuat saya mau menyeberanginya? Pertanyaan saya, apakah gol-gol yang Anda buat sampai bulan Desember itu cukup berharga seperti bapak-bapak ini yang akan sedapat mungkin gua akan pergi ke sana dan tolong. Kenapa? Karena itu darah daging saya, karena itu keturunan saya, karena saya sayang sama mereka. Apapun yang saya akan saya lakukan. Ya, di usia-usia di atas 40 itu mulai penyakit mulai muncul. Kebiasaan-kebiasaan lama dulu pernah jatuh, sekarang mulai berasa. Dulu main bola seru banget sampai kesleo, sekarang disebuinnya nggak benar, sekarang mulai berasa. Dulu suka makan kambing, suka makan babi, wah sekarang mulai kerasa asam uratnya. Ya, tapi ingat anak-anak masih kecil. Nah, saya harus puasa. Apakah saya akan melakukan itu? Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Tidak perlu ada persiapan. Buka sepatu saja, ya. Dan ingat selama proses ini mungkin Anda akan aman, tapi bulu kaki belum tentu aman. Ya, karena bulu kaki adalah benteng terluar. Hampir semua benteng terluar itu pasti rusak dalam pertempuran, ya kan? Jadi kalau setelah selesai Anda cium bau sangit-sangit sedikit, itu bulu kaki Anda, ya. Nanti disediakan air supaya bulu kaki Anda aman, ya. Tapi pastikan air membasahi bulu kaki Anda. Oke? Disediakan air nanti sama Kak Dona supaya bulu kaki Anda aman. Oke. Saya harus seberapa sehat? Nah, butuh seberapa fit? Anda semua bisa, ya. Selama Anda bisa berjalan lurus, kalaupun nggak bisa berjalan lurus, saya bisa gandeng Anda supaya Anda bisa berjalan lurus. Atau partner Anda sharing tadi itu adalah teman Anda untuk melakukan itu, ya. Saya pernah orang punya berbagai jenis penyakit, orang di kursi roda bahkan mau melakukan ini, ya. Walaupun butuh dibantu mungkin, ya. Ya, apalagi saya akan dengan senang hati menggandeng wanita ini karena bagus buat foto aja. Ya, jangan lupa anak 3, ya. Profile walking, ya. Apa yang harus saya pakai? Nah, itu boleh lah. Tapi intinya digulung aja yang pakai celana panjang. Ya, celana ini, ya, bisa kebakar karena polyester. Tapi intinya digulung saja. Kalau mau ganti celana pendek juga bisa ganti celana pendek. Ya, selebihnya aman. Ini kenapa pada pakai sandal semua, ya? Oh, gitu. Couple. Ini udah. Mantap. Oke. Ya, apa saya harus buat? Saya bawa, nggak usah bawa apa-apa. Bawa aja, bawa hati yang siap untuk melakukannya, ya. Kalaupun Anda terluka, saya cuma kasih penguatan, ya. Saya nggak mau bilang api tidak berbahaya. Apinya api betulan. Nanti taruh kertas nyala pasti, ya. Saya nggak mau bilang api nggak berbahaya, tapi saya bilang ini, itu jauh dari jantung, jauh dari otak, ya. Jauh dari, ya pokoknya jauh dari organ pernapasan. Kan yang kritikal adalah severe bleeding, ya. Kalau pendarahan sulit dihentikan karena nadi segala macam, nah itu baru. Terus kalau ada strike ke dada gitu, ya, atau strike ke otak gitu, ya, benturan di dada atau benturan di otak, ini nggak ada, cuma kaki ada jalan, ya. Kalau merasa takut jatuh, minta pegangin tangan kanan kiri, ya. Take your time. I am here for you. Kak Dona di sini untuk kita, dan Kak siapa bagus juga. Mungkin ada urusi nonton atau Pak Primus. Apakah aman? Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Tapi ya tergantung Anda melihatnya.
Apinya api kuning ya, untuk membakarnya kita pakai minyak tanah ya, bukan bensin. Ya, jadi kalau mau lihat nanti lihat orang lain dulu melakukannya. Nanti saya kasih contoh pertama kali. Bagaimana bisa aman? Ya ada logikanya ya. Pertama apinya api kuning, terus jalannya cepet. Kalau bisa sebelum terbakar jangan sampai terbakar, jadi jalannya cepet. Lalu mungkin akan ada debu bisa jadi lapisan yang mengamankan Anda, debu dari itu ya yang sudah dibakar. Ini sekarang sedang dibakar nih. Lalu fokus ya, percaya diri dan percaya bahwa Anda bisa. Ya bahkan ketika saya pernah menemukan peserta saya yang bilang, boleh ya, cool moss itu adalah lumut. Cool itu dingin. Kalau punya lumut, copot lumut di pinggir sungai gitu ya, tempel di sini, ada gitu ya. Atau ambil ini yang bersih, saya dibilang kotor. Ambil kain yang bersih, taruh di air sungai yang dingin, tempel di belakang leher Anda. Adem. Ya, dia bilang sambil dia berjalan, dia bilang cool moss gitu ya. Dia percaya api itu seperti dingin, seperti es, seperti lumut yang dingin. Ya, dan dia baik-baik saja. Oke. Apakah saya akan dihipnotis? Tidak akan ada yang dihipnotis, tidak akan ada yang menghipnotis. Silakan hipnotis diri sendiri. Oke. Apakah Anda akan dipaksa? Saya tidak memaksa Anda, tapi saya berharap Anda melakukannya. Partner Anda berharap Anda melakukannya. Karena cuma jalan di atas api aja bisa, apalagi goal yang tadi Anda sharingkan ke partner Anda. Oke? Ya, ini pengantar saya ya. Pengantar saya tidak menakut-nakuti, tapi pengantar saya untuk lakukan ini untuk menyembuhkan. Selama ini Anda sering bilang nggak mungkin, nggak bisa. Itu perlu disembuhkan. Otak Anda perlu diterapi. Bahkan saya memaksa diri saya untuk nyemplung ke air es. Setiap kali saya bilang nyemplung, badan ikut bergerak nyemplung. Karena sering kali kita bilang ke diri kita bangun jam 5 pagi, tapi yang kita pencet adalah snooze. Ya 5 menit lagi. Apalagi hari Sabtu dan Minggu ya. Bagaimana saya bisa menyiapkan secara mental ya? Tadi saya sudah bilang pakai meditasi, tadi sudah pakai menulis goal, itu adalah persiapan mental kita. Ada boleh lakukan lagi, nanti berdoa boleh sambil lihat teman-teman, sambil doain teman-teman, sambil mengumpulkan PD ya, ada boleh bernafas. Tapi pada intinya adalah it's just a fire ya. Apinya terkontrol, bukan api kebakaran hutan. Bagaimana jika saya memutuskan untuk tidak berjalan? Oke. Tidak akan ada yang memaksa. Saya tidak akan memaksa. Kalau Anda butuh bicara dengan saya sebelum melakukannya untuk mengumpulkan kepercayaan diri Anda, lakukan itu ya. Kalau Anda butuh bicara dengan teman-teman Anda sebelum Anda melakukannya, kalau Anda mau semua jalan dulu baru Anda jalan, lakukan itu ya. Tapi pasti partnernya silakan pastikan dia melakukan atau tidak. Jadi bukan dipaksa tapi ditanya. Ya, lu mau nggak? Nah, lihat tuh dia baik-baik aja tuh. Gitu ya. Ya, perhatikan speednya. Ya, akan ada yang mungkin kena fire kiss. Ya, dicium sama api. Nanti mungkin kakinya sedikit putih, telapak kakinya sedikit putih. Tapi besok, malam ini, kalau bagi yang mengalami itu, malam ini bilang sama kakinya mandi ya. Terus bilang sama kakinya, mulai saat ini Anda tubuh ya, kita ada tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa, mari kita kompakan. Kamu adalah aku adalah kamu. Kita jadi partner sekarang. Kalau gue nyemplung, gue ikut nyemplung. Kalau gue jalan di atas api, ikut jalan di atas api. Gue bukan mau menyiksa lo ya, tapi saya mau hidup saya jadi maksimal. Saya tidak mau mati dengan menyesal.
Ya. Oke. Oh iya, NLP juga. Beliefnya, presupposition NLP adalah kalau orang lain bisa, kenapa saya? Saya punya kaki yang sama seperti dia, saya bisa mengatur kecepatan yang sama seperti dia, ya. Kulit kaki saya tidak lebih tebal dari kulit kaki dia, gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi logikanya kita semua bisa kalau yang lain bisa. Kalau saya takut atau nervous, ya silahkan ingat semua peristiwa ketika Anda takut dan ketika Anda nervous dalam hidup Anda yang berhasil Anda atasi. Setiap ujian SD, SMP, SMA, kuliah itu melewati ketakutan dan ketidakyakinan, ya, dan Anda sudah melaluinya. Kenapa yang ini enggak? Apalagi yang ini saya senang gandeng pasti. Apa yang harus dikhawatirkan? Jangan berhenti. Ya, kalau berhenti sudah pasti terbakar. Jadi keep walking dan jangan mencari rasa panas itu. Jangan-jangan panas bohongan nih gitu ya. Apinya api betulan, karena ada yang melakukan itu. Biasa kalau sama security itu gitu. Bahkan dia sampai bolak-balik, terus joget-joget gitu ya. Tapi kalau dia berhenti pasti terbakar. Oke. Dan dia tidak akan mengakui di depan teman-temannya. Nah, kan gitu, tangguh kan. Dan banyak tentara kita yang memang dibekali ilmu gitu ya, bisa melakukan ini baik-baik saja. Ya, ini bukan pertunjukan magic, ini pure logic. Ya, murni logika. Api kuning panasnya lebih rendah daripada api biru. Kita pakai api kuning. Siang-siang aja kelihatan kuning. Ya, nah, saya pakai malam supaya efeknya lebih keren aja di foto. Oke. Udah, jangan ada minuman keras umur 18 tahun ke atas dan lain-lain ya. Ini tidak ada yang minuman keras kan? Kalau saya lihat botolnya banyak di belakang. Udah kemarin-kemarin itu ya. Dan logika saya kalau botolnya cuma segitu sih nggak akan bikin mabok ya. Orangnya sebanyak ini pula. Oke. Walaupun ini cuma sekedar sesuatu yang fisik, tapi buat otak kita ini sangat penting. Ya, menterapi otak kita membuat kita siap untuk tantangan dalam hidup kita selanjutnya. Aktivitas firewalking yang menjadi penutup acara kita hari ini, silahkan diserap, silahkan biarkan mengendap dalam pikiran kita. Buat yang nanti melepuh ya, luka-luka, ya, karena arang di sini somehow keras sekali. Ya, arangnya itu dibuat kecil, lalu dibakar, ya, tapi tetap mungkin akan ada yang merasakan tajamnya arang itu ya. Sini kayu bakau katanya, ya, keras sekali itu. Karena terbentuknya lama. Saya bingung masih ada orang jual kayu bakar, padahal di seluruh dunia itu dilarang. Oke, ini setupnya kurang lebih seperti ini. Mungkin airnya tidak persis ada di sini. Ini ember berisi air, ya. Lalu ada keset. Ini keset nih, keset basah ya. Memastikan nanti nggak ada arang membara yang menempel di kaki Anda. Keset-keset di sini, ya. Lalu di awal dan akhir ada ember. Oke, yang Anda lakukan ini adalah breakthrough seperti ini. Kita pikir kita nggak bisa, ternyata bisa. Banyak kehidupan bisa tumbuh di situasi yang sangat parah, ya, sangat sulit, tapi bisa ternyata. Ya. Oke, selamat mempersiapkan diri. Di antaranya mungkin mau ganti celana pendek, mungkin mau gulung sepatu, tapi saya berharap semua sudah kumpul di bawah. Lalu saya akan kasih contoh, lalu satu persatu mulai. Silahkan diskusi siapa yang menjadi fotografer. Ya, saya itu ada tripod satu, saya bisa jadikan itu sebagai video yang non-stop ya, nanti bisa dipotong-potong kalau yang suka ngedit. Dan saya taruh di Google Drive. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sampai ketemu di bawah. Kita mulai 7 menit lagi. Asalnya kita hisap.
lagi sumbernya. Saya akan melawan. Saya akan lawan. We walk the talk. Di